Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sudah menginjak bulan Syawal ya, hari ke-4 Syawal. Mungkin di sana lagi pada nyawalan, ada yang sambil kodok. Mudah-mudahan semuanya kita dilancarin, dipermudah, dan pastinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oh. Nah, sekarang ini saya kebetulan lagi sama Pak Haji Mardi di sini, lagi bertamu ya. Lebaranan biasa. Nah, sekarang Bu Haji Nenden nih saya perkenalkan dulu. Alhamdulillah, walaupun belum lama ya kenal, cuma ya insya Allah satu sama terhubung. Jadi latar belakangnya nih dari selain ibu rumah tangga juga sebagai triple W ya, WWW Wonder Woman Warrior. Jadi di sini Bu Haji sebagai manajer operasional BNI Syariah yang sekarang udah jadi BSI merger, dan untuk latar depannya insya Allah ahli surga ya Bu Haji. Amin. Amin. Dan dari pengalaman kemarin cerita, wah ternyata ini sambil menceritakan kita bahwa kok bisa sekarang teradakan nih, terselenggara. Awalnya ya sering cerita nih Bu Nenden mengenai pengalaman umroh yang di bulan Ramadan, bahkan itu alhamdulillah hampir tiap tahun ya. Nah, why not kita sambil sharing, mudah-mudahan bisa nular sambil ingetin kita, jadi sambil memperkuat doa juga munajat kita agar bisa kembali ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah, untuk selanjutnya mari silakan kita simak ikan hiu makan tomat. Selamat menyimak dengan cermat. Ya, silakan Bu Haji. Ya, terima kasih Fauji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah ya, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabatnya. Nah, jadi alhamdulillah kemarin sempat berbincang-bincang dengan Pak Uci. Mungkin dalam kesempatan ini saya hanya ingin sharing ya, mungkin kita bincang-bincang ya. Jadi siapapun di sini boleh ikut kalau memang pernah ada pengalaman atau apa, kita bincang-bincang aja, ngobrol-ngobrol aja, saling menguatkan ya. Sebetulnya itu tujuannya. Alhamdulillah kita sekarang sudah melalui atau melewati masa bulan di Ramadan kemarin ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu semua, sahabat surga yang hadir dalam kesempatan ini bisa merasakan juga hikmah hidayahnya atau makna dari Lailatul Qadarnya selama melaksanakan ibadah di bulan Ramadan kemarin. Ada beberapa perbedaan sebetulnya antara melaksanakan kegiatan umroh Ramadan di tempat kita atau di Indonesia saat ini. Sementara di beberapa daerah saya melihat
mereka sangat antusias ya, bahkan mungkin mengorbankan banyak hal agar mereka bisa melaksanakan ibadah umroh atau ibadah Ramadan sambil berumroh gitu ya. Nah, ternyata melaksanakan ibadah Ramadan sambil berumroh itu luar biasa pahalanya gitu ya. Bahkan di sini ada hadisnya. Hadisnya juga ternyata banyak ya yang tersampaikan. Ini saya gini dulu aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umroh di bulan Ramadan menyamai pahala haji. Ya. Adapun diriwayatkan lain oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Nah, ya, jadi hadisnya juga banyak sehingga ternyata banyak sekali saudara-saudara kita yang mengejar pahala ini. Gitu ya. Nah, awalnya saya juga mungkin awal banget saya nggak paham sampai ke sana. Namun qadarullah suami saya mengajak saya ikut serta berumroh di bulan Ramadan. Jadi qadarullah suami saya juga setiap umroh itu selalu mengambil waktunya di bulan Ramadan. Jadi saya belum pernah melaksanakan ibadah umroh selain di bulan Ramadan. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu semua, kemudian sahabat surga lainnya pernah melaksanakan ibadah umroh, namun di luar bulan Ramadan. Mungkin ya lebih seru ya. Nah, kalau saya sementara sampai saat ini melaksanakan umrohnya itu selalu di bulan Ramadan ya. Kemudian pahala lainnya bahwa pahala sholatnya yang dilaksanakan selama bulan Ramadan, namun dilaksanakan di sini ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sholat di masjidku lebih utama 1000 kali ya dibanding sholat di selain kecuali Masjidil Haram. Jadi di tempatnya masjidnya Nabi Muhammad yaitu di Masjid Nabawi itu pahalanya adalah 1000 kali dibanding dengan di masjid lain. Sementara di Masjidil Haram itu lebih utama lagi sampai 100.000 ya. Makanya kalau bulan Ramadan itu beda dengan haji ya. Di Masjidil Haram itu kalau haji itu isi atau jemaahnya yang ada di Masjidil Haram itu mereka berputar dalam artian saling bergantian dari waktu ke waktu. Ada yang mereka seminggu waktunya sudah habis atau 3 minggu mereka sudah habis, mereka meninggalkan Masjidil Haram, kemudian rutenya berubah. Jadi si Masjidil Haram itu akan terasa lebih longgar dibandingkan dengan waktu di bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan di Masjidil Haram itu karena mengejar pahala 100.000-nya itu ya. Jadi itu padatnya luar biasa, apalagi kalau sudah masuk malam-malam ganjil. Seperti malam 27, malam 29, itu udah bergerak pun sulit gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian pahala lainnya umroh di bulan Ramadan itu dikabulkan doa ya. Jadi dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi orang-orang yang mengerjakan haji, nah karena umroh tadi ya, kalau umrohnya di bulan Ramadan itu seperti haji ya bersama Rasulullah. Jadi insya Allah doanya sangat makbul gitu ya.
Sehingga kalau saya berangkat, awalnya juga saya nggak paham tuh ketika sahabat-sahabat saya tahu, saudara-saudara saya tahu ketika saya akan berangkat umroh di bulan Ramadan, mereka meminta saya membacakan doa-doa mereka. Kemudian sekalinya sampai 40 hari, sama seperti haji ya, mereka selalu meminta saya mendoakan. Kesini-sini juga saya berpaham. Jadi saya nggak paham di awal, tapi belajar ya, sambil berjalan saya baru belajar seperti itu ya. Nah, alhamdulillahnya saya itu pertama kali berangkat umroh di bulan Ramadan itu sekitar tahun 2000, pertama kali ya, tahun 2000. Nah, di samping itu pahala umroh lainnya bahwa ya sama sebetulnya seperti kemarin kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi kita melaksanakannya di Indonesia. Alhamdulillah kemarin sepanjang 7 hari terakhir ya, saya ikut juga programnya Magnet Rezeki ya. Nah itu yang dibimbing oleh Pak Nas, itu sangat membantu saya ketika mendekati malam-malam Lailatul Qadar. Namun auranya memang berbeda ya, berbeda sekali. Kalau di sana tuh mungkin karena luar biasa malaikatnya banyak ya, jadi auranya ke kita juga terasa banget gitu ya. Setiap langkah, setiap ucapan, setiap yang terpikir, setiap doa itu rasanya memang langsung gitu ya, langsung diterima oleh Allah, langsung kita berkomunikasi sama Allah gitu ya. Sehingga sepanjang saya melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, kita memang seperti haji harus menjaga sikap, menjaga ucapan kita, karena memang langsung ini ya, pahalanya juga insya Allah si dosa juga mudah-mudahan bisa terampuni di sana. Jadi suka ringan gitu kalau saya sudah selesai melaksanakan ibadah taraweh. Tarawehnya juga kan di sana luar biasa ya. Pertama kali saya tahun 2000 ke sana itu kaget karena apa? Ternyata bacaan ayatnya atau bacaan doanya itu seperti baca Al-Quran aja. Sampai saya melihat anak-anak kecil itu kok udah hafal, mereka hafal, tapi ada juga beberapa yang selama sholat itu dia sambil pegang Al-Quran gitu ya. Jadi lama-lama saya ngikutin, oh jadi bisa gitu ya, sholat taraweh tapi kitanya sambil baca Al-Quran gitu ya. Jadi ngikutin sudah sampai juz berapa. Nah, jadi ikut hataman juga di dalam bacaan sholat itu luar biasa. Hal-hal itu membuat ilmu baru atau pengalaman baru buat saya. Ternyata Islam itu mengajarkan dalam berdoa aja kita masih fleksibel gitu ya, bahwa di depan Ka'bah kita berdoa, melakukan taraweh bersama-sama gitu ya. Itu rasanya berasa banget ketika pegang Al-Quran itu seperti cahayanya gitu ya, maknanya berasa banget. Jadi kita baca itu ya alhamdulillah khusyuk gitu ya. Nah, itu membuat saya ada perbedaannya gitu. Kemudian di awal-awal saya masuk ke Masjidil Haram juga, apalagi kalau udah di Masjid Nabawi ya, kok banyak sekali orang yang siang itu seperti tidur gitu kan. Ini maksudnya kok di masjid yang luar biasa penuh penuh makna, penuh hidayah gitu. Tapi kok ini jauh-jauh datang ke masjid kok pada tidur gitu.
ternyata lama-lama saya melihat di tempat, misalnya kalau saya di Nabawi itu biasanya saya masuk ke pintu 11 gitu ya, masuk ke pintu 11 itu duduk di tempat yang sama, kadang orangnya itu juga gitu ya. Begitu juga masuk Masjidil Haram, biasanya saya memilihnya gate-nya itu kalau nggak 89 itu 99 gitu ya. Nah, kalau saya duduk di tempat itu, ntar orang-orang di sekitar itu juga. Nah, itu bisa yang dari Mesir, bisa yang dari Yaman gitu ya. Semua negara ada gitu di situ. Akhirnya lama-lama saya bertanya juga, kenapa kok bisa kalian apakah tidur sepanjang hari di sini? Ternyata mereka memang seperti itu ya. Kadang mereka cerita bahwa dia sebulan penuh selama bulan Ramadan itu dia ada di Masjidil Haram. Saya sampai, waduh, luar biasa ya mereka mengejar pahala sampai seperti itu gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya sebetulnya kalau saya berangkat ke sana juga mungkin saya umrohnya tidak seperti Bapak atau Ibu-ibu atau sahabat surga lainnya gitu ya. Jadi kalau saya itu berangkat umroh ke sana itu istilahnya backpacker gitu ya. Jadi biayanya sangat murah. Jadi saya hanya membeli tiket, kemudian nanti saya harus nyari hotel sendiri, saya harus nyari kendaraan sendiri. Jadi itu biayanya memang jauh lebih hemat ya, lebih rendah biayanya dibanding yang lainnya yang melalui travel gitu ya. Sehingga saya itu di awal tahun 2000 itu kan hanya berdua sama suami. Tapi berikutnya saya sempat membawa anak-anak saya. Sampai anak saya umur 1,5 tahun waktu itu juga sempat dibawa. Jadi akhirnya mengajarkan kepada mereka bagaimana melaksanakan ibadah puasa Ramadan tapi di Mekah dan Madinah. Nah, kemudian pahala yang lainnya itu membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih sabar. Kenapa lebih sabar? Itu tadi ya, Nabi Muhammad aja menyampaikan bahwa yang berangkat umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersama beliau. Nah, di sini juga membuat kita harus bersabar. Kenapa? Karena lebih berat. Jadi saya sangat merasakan perbedaannya umroh di bulan Ramadan dengan berangkat haji. Itu jauh perbedaannya dan sangat berat dilaksanakan di bulan Ramadan. Apa yang membuat beratnya? Kita posisinya sedang saum, kita posisinya sedang puasa. Jadi waktu tahun 2000 itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu masih longgar ya. Jadi kalau saya masuk itu pengen sholat subuh, tetapi ya saya mungkin hanya 10 menit atau 15 menit sebelumnya saya berangkat gitu ya. Tapi seiring waktu kesini mulai tahun 2014 apalagi itu semakin padat sampai Masjidil Haram itu diperluas, luasnya juga luar biasa, luas sekali. Namun herannya itu semakin luas pengunjungnya juga tetap semakin padat. Jadi kalau saya mau sholat zuhur di Haram, saya sudah nggak bisa lagi berangkat jam 11:30 atau jam 11. Semakin ke sini itu saya harus berangkat jam 10 atau 10:30 untuk bisa dapat tempat sholat yang nyaman gitu. Bisa dapat tempat duduk gitu ya. Nah, itu seperti itu perjuangannya gitu ya. Untuk melaksanakan ibadah sholat saja di bulan Ramadan itu luar biasa penuhnya. Perjuangan-perjuangan seperti itulah yang membuat kita harus semakin sabar. Kemudian puasa, haus dan dahaga. Panasnya biasanya kalau lagi Ramadan itu sekitar 49 derajat. Jadi sangat panas, panas sekali. Saya ngalamin panasnya itu seperti kalau kita di sini turun dari bis atau ada kendaraan besar yang sudah melaksanakan perjalanan jauh, kan mobil itu panas ya hawanya tuh. Nah, saya tuh ngalamin
pertama keluar dari Jeddah, begitu pintunya kebuka, panasnya tuh seperti itu, panas sekali gitu. Nah, tapi mungkin Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadi sepanjang kita melaksanakan ibadah umroh, itu tuh nggak berasa kayak di Indonesia itu gerah, panas gitu ya, teriknya tuh terasa banget gitu. Nah, di sana tuh enggak, walaupun kalau dihitung derajatnya itu bisa sampai 49 derajat. Jadi sebetulnya saya ingin cerita tentang umroh saya seperti itu. Di sini yang digarisbawahinya atau yang menjadi yang ingin saya share itu adalah perjuangannya apa ya, pengen banget saya dapat pahala itu sampai dikejar-kejar. Nah, kalau mungkin orang Mesir, orang lain kita kadang suka ngebandingin, oh mereka mungkin lebih mampu dari saya gitu ya. Kalau saya duduk di antara mereka itu mungkin mereka lebih mampu dari saya. Tapi kadang-kadang mereka saya tahunya ketika dia kadang suka pegang barang-barang saya gitu ya. Menurut dia ini sangat mahal ya. Jadi saya berpikir ternyata mungkin di antara mereka aja tidak semua yang punya kemampuan atau punya materi yang berlebih untuk bisa sampai ke Masjidil Haram itu ya. Tapi mereka dengan keterbatasan ekonomi juga mungkin ya, tapi bisa mengejar pahala sebesar itu. Nah, itu yang membuat saya kadang salut sama mereka gitu ya. Saya suka ingat kita pakai bahasa isyarat ya kalau berkomunikasi dengan mereka, karena mereka kebanyakan tidak bisa juga bahasa Inggris ya. Sementara kadang saya berpakaiannya menggunakan pakaian abaya yang biasa mereka pakai. Jadi mereka sering berbahasa Arab gitu. Jadi akhirnya bahasa isyarat ya yang keluar. Nah, di situ saya bisa melihat bahwa upaya mereka untuk beribadah itu luar biasa gitu. Sementara ya saya ini masih apalah kadang dibandingin mereka itu. Mereka sampai berupaya bisa sampai ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi ya seperti itu. Namun ujian saya waktu pertama kali umroh Ramadan tahun 2000 itu juga ujiannya banyak ya. Mungkin kalau di ilmu magnet rezeki itu bungkus permennya ya. Nah, ternyata di balik itu banyak hikmah dan hidayahnya. Jadi saya itu di umroh pertama sebelumnya sempat sakit demam berdarah sehingga harus diopnam. Ketika pulang dari opnam itu tinggal beberapa hari lagi untuk berangkat umroh. Sampai akhirnya di malam keberangkatan itu Bapak saya mengatakan bahwa saya tidak kuat, belum kuat untuk berumroh. Jadi Bapak saya membatalkan keberangkatan saya. Gitu ya. Jadi subuh itu Bapak saya mengantar suami saya dari Bandung berangkat ke Soekarno-Hatta. Begitu suami saya berangkat, selepas itu saya hanya terdiam, kemudian dalam hati itu saya melafalkan labbaik Allahumma labbaik. Rasanya Allah sudah memanggil saya. Tapi kenapa saya sudah siap memenuhi panggilannya, saya tidak jadi berangkat gitu ya. Saat itu ibu saya yang mendekati saya, memahami kondisi saya. Kemudian saat itu ibu saya dan adik saya mencari transportasi apa yang bisa cepat mengejar suami saya. Gitu kan. Akhirnya bis nggak dapat, travel nggak dapat, kereta nggak mungkin nyampe waktunya. Dan akhirnya saya terpaksa harus memilih pesawat dari Bandung ke Jakarta.
Akhirnya saya sampaikan bahwa sebentar lagi saya akan naik pesawat Deraya waktu itu. Suami saya bingung, rasanya di Soekarno-Hatta nggak ada pesawat itu ya. Pesawat Deraya itu nggak ada gitu di Soekarno-Hatta. Nah saya bingung lagi, waduh kalau nggak ada di Soekarno-Hatta saya mendarat di mana? Oh ternyata saya mendaratnya di Halim gitu ya. Nah akhirnya pada saat itu suami saya sudah posisinya di Grogol, saya berangkat dari Bandung gitu ya, jadi akhirnya ketemu di Halim. Nah, setelah ketemu Bapak Ibu saya juga mengantarkan saya ke Bandara Soekarno-Hatta, itu saya masih belum nyaman, saya takut sama Bapak saya jarang lagi gitu ya untuk berangkat. Gitu. Sampai akhirnya check in, boarding dan segala macam, sampai saya duduk di pesawat itu saya masih khawatir gitu, bisa aja saya diturunkan gitu kan. Saya baru tenang itu setelah mulai terbang gitu ya, sampai beberapa menit sampai saya merasa bahwa saya udah terbangnya sangat tinggi, itu saya baru merasa bahwa ya Allah terima kasih ya akhirnya saya bisa terbang, saya bisa memenuhi panggilanmu gitu ya. Nah, di situ merasakan banget. Kemudian puasa pertama itu saya terbang tuh jam 3. Kebayang tuh ngeliat jam udah jam 5. Jam 5 bentar lagi saya buka puasa gitu ya di pesawat tuh di atas. Ternyata jam 5 terang benderang gitu ya, sama seperti jam 3. Masuk jam 6, masuk jam 7, masih terang juga. Itu udah di atas India mungkin ya. Itu masih terang juga. Pilihannya pramugari ngasih tahu ibu mau buka puasanya jam Indonesia atau jam yang seharusnya gitu ya. Saya ngikutin yang nanti aja. Ternyata saya baru berbuka puasa itu jam 10 malam waktu Indonesia. Jadi saya saat itu udah habis sakit, kondisinya masih lemas, tapi saya ikut puasa. Puasanya ternyata bukanya sampai jam 10 malam ya. Jam 10 malam itu ternyata pas mendarat di Jeddah. Di Jeddah itu ternyata maghrib. Jadi pas pesawat mau turun itu belum azan, sehingga makanannya itu dibawa turun ya, dibawa turun. Kemudian saya turun dari pesawat, baru di bandara itu waktunya maghrib, jadi baru bisa buka puasa jam 10 malam. Itu juga ya ujiannya. Kemudian dari situ karena saya langsung ke Mekah, berarti saya harus langsung melaksanakan ibadah umroh. Ke Jeddah kan, mendaratnya di Jeddah, jadi saya langsung ke Mekah melaksanakan ibadah umroh. Jadi dari yang sebelumnya sakit, mungkin istirahatnya terlalu banyak, ini langsung melaksanakan umroh, tawaf dan sa'i gitu ya. Jadi selesai itu hampir pagi lah ya. Kemudian nggak dapat hotel ya. Hotelnya penuh, yang deket-deket tuh di Misfalah, kita biasanya nyarinya Misfalah ya. Di Misfalah itu penuh. Akhirnya saya dibawa sama Ustadz yang orang Bogor, ternyata dia udah tinggal 20 tahun di sana. Jadi dibawa ke apartemennya dia gitu ya. Tinggallah sama beliau. Sampai akhirnya saya tidak bisa bangun karena mungkin terlalu drastis ini ya, fisik sayanya nggak kuat, jadi saya nggak bisa bangun. Duhur itu suami saya berangkat ke Masjidil Haram, sayanya itu ditinggal. Jadi saya tinggal di kamar di rumah Ustadz. Jadi kaget juga ya, saya bilang, saya ditinggal suami, jauh lagi rumahnya ke Masjidil Haram itu. Nanti saya buka puasanya seperti apa, tapi ya sudahlah, insya Allah Allah akan menyiapkan semuanya. Itu kaget juga sih ketika waktunya menjelang buka puasa itu, aduh sajian buka puasa saya tuh berlimpah ruah gitu ya, disajikan sampai dibuatkan sayur asem, tapinya ada wortelnya, ada buncisnya gitu ya. Kaget juga loh kok sayur asem itu sayurnya ini. Jadi akhirnya kita malah biasa ya makan sayur asem, tapi di sana sayurnya itu adalah wortel dan buncis gitu ya. Artinya bahan lauknya Masya Allah.
itu sendirian aja, jadi akhirnya cepat pulih juga ya karena makanannya banyak banget gitu. Seperti itu. Nah itu saya istirahat seharian ya, baru besoknya saya baru diajak oleh suami gitu ya untuk melaksanakan ibadah biasa. Nah dari situ ya udah sehat aja, udah nggak berasa lagi sakit-sakitnya gitu ya. Alhamdulillah, mungkin Alhamdulillah. hidayahnya di situ. Ya. Sampai akhirnya saya bisa pulang ke Indonesia. Nah, udah pulang ke Indonesia itu juga bingung. Bingungnya, aduh besok saya ngatur. Tapi selama kemarin saya di Mekah, saya pakai hijab gitu ya. Kemudian saya harus gimana ya? Itu bingung banget, galau banget. Sampai akhirnya saya putuskan bahwa ya saya harus seperti kemarin, jadi pakai hijab. Nah, ini berarti ceritanya kita sambung ini ya. Kebetulan punten sambil jadi interupsi. Cerita hijab setelah umroh. Ini karena kita sambung, habis ini saya stop dulu. Nah, kita sesi berikutnya. Terima kasih. Jadi karena Zoom-nya belum konsultan ya, kita keluar dulu sekarang. Terus diklik lagi link yang sama ya. Link yang sama yang tadi gitu. Ya. Terus kita nyambung berikutnya di Pak Umroh. Oke.